Lagi-lagi ramalan Benix terbukti benar guys. Amerika Serikat bentar lagi menuju perang saudara. Karena per hari ini udah resmi ya terjadi demo besar di Minneapolis, di Minnesota. Itu ribuan orang turun ke jalan bertarung nih sama agen-agen pemerintah, sama agen federal. Karena petugas federal kembali membunuh warga negara Amerika Serikat sendiri. Dan lagi-lagi yang dibunuh ini warga sipil yang berprofesi sebagai seorang perawat, bukan preman, tapi perawat yang namanya Alex Pretty. Dia menjadi korban kekerasan oleh agen imigrasi pemerintah federal Amerika Serikat. Dan ini mengakibatkan timbulnya protes skala besar dari warga Amerika Serikat. Dan akibatnya apa? Banyak toko-toko yang tutup, orang-orang gak bisa pergi kerja, orang gak bisa pergi ke kantor, bahkan anak-anak sekolah juga diliburkan guys. Dan ini membuktikan kebenaran ramalan Benix bahwa apa? Bentar lagi memang ibu-ibu rumah tangga ujung-ujungnya pada komplain. Anak-anak gak bisa sekolah, gak bisa belanja ke warung, dan akan makin banyak rakyat Amerika yang dibunuh sama pemerintahnya sendiri. Seperti video ini. Yakin next akan makin banyak lagi ibu-ibu rumah tangga, rakyat-rakyat Amerika yang dibunuh sama petugas polisi, petugas tentara yang ada di Amerika Serikat sendiri. So kalau teman-teman penasaran gimana sih skenarionya ya, Amerika Serikat akan hancur dari dalam, lu pengen tahu alasannya dan gimana dan kapan itu akan terjadi, lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi satu hal yang menarik guys, dari peristiwa demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat yang mewujudkan kebenaran ramalannya Benix, itu sebetulnya sesuatu yang mudah diprediksi ketika lu melihat bank sentral di Amerika Serikat sedemikian ganasnya membunuh warganya sendiri. Nah sebelum kita berangkat ke sana, lu udah tahu belum sih apa aspek yang menarik? Karena ini namanya juga channel ekonomi, kita channel bisnis dan investasi. Kita membahas kejadian Minneapolis ini dari sudut pandang pengusaha ya. Teman-teman tahu, demo ini udah terjadi berhari-hari dan demo ini sebetulnya di belakang layar didukung sama pengusaha-pengusaha perusahaan besar yang ada di Minnesota. Jadi CEO perusahaan besar, ada 60-an CEO lah. Mereka bersatu padu di belakang demonstran. Jadi diam-diam mereka membiayai demonstran. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka itu pengen pemerintah itu bekerja sama untuk menurunkan ketegangan. Mereka juga pengen pemerintah menutup departemen-departemen federal yang brutal. Mereka juga pengen ada solusi nyata supaya ekonomi dan bisnis bisa kembali stabil. Kenapa ini penting? Jadi udah banyak nih CEO-CEO yang minta supaya ketegangan ini diturunkan. Salah satunya kalau lu suka pakai plester yang bagus merek 3M, perusahaan kimia sebetulnya. CEO-nya 3M namanya William Brown itu udah sampai bikin petisi untuk meminta segera dibikin solusi kedamaian buat rakyat Amerika. Lu bayangin CEO-nya 3M ini salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia loh, sampai bikin petisi seperti itu. Nah petisi ini juga ditandatangani oleh CEO-nya Target. Target ini ya toko supermarket lah kalau kayak di Indonesia. Bukan cuma CEO-nya Target, CEO-nya General Mills juga tanda tangan. CEO-nya Best Buy itu toko retail, barang-barang diskon, Best Buy, elektronik, lu belanja di situ, itu juga tanda tangan. Bahkan CEO-nya United Health itu juga ikutan tanda tangan guys. Intinya mereka mayoritas pengusaha